Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam para pria rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Semoga kita digolongkan kepada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari banyakkan nikmat tersebut, nikmat kemudahan dan kesempatan kita kembali hadir di udara gelombang 103,4 Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kita kembali bersua untuk mengikuti kajian secara langsung, kajian live dari studio Radio Hidayah. Semoga kebersamaan kita senantiasa berkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga dari pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan nantinya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam, sesuai dengan agenda kita di setiap Selasa paginya, hari ini kita bersua Selasa tanggal 22 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan pada tanggal 10 Februari 2026. Pagi ini akan kita dengarkan kembali kajian bersama guru kita Ustaz Samsuri Jalahu Fadlan Habibullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelumnya kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya mengisi acara ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema pagi ini ikhwatal Islam, kita masuki di bab selanjutnya tentang hak tetangga. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya, untuk dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Untuk kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dan Instagram. Untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersua di salah satu program kajian
ilmiah keislaman, melanjutkan apa yang sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam beberapa masa ke depan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita sampaikan dan yang kita dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi kami yang menyampaikan, begitu juga bagi para pemirsa dan para pendengar yang menyaksikan dan mendengarkan kajian kita ini. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang paling mencintai kita dan orang yang seharusnya paling kita cintai, karena jasa beliau yang begitu besar terhadap umat manusia pada umumnya dan kepada orang-orang beriman pada khususnya. Kalaulah bukan dengan sebab kehadiran beliau ke semesta alam ini, maka sudah barang pasti kita tidak akan mengenal mana kebaikan yang akan menghantarkan kita ke dalam kebahagiaan, dan mana pula keburukan-keburukan yang akan menyeret kita ke jurang kenistaan dan kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kita taufik untuk terus istiqamah di dalam menelusuri hari-hari kehidupan beliau, untuk kemudian kita jadikan sebagai timbangan dan acuan di dalam hari-hari kehidupan kita pula, terutama kehidupan beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itulah satu-satunya jalan keselamatan, yaitu dengan mengikuti panduan dan arahan-arahan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membaca bab yang ke-47 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau bab yang ke-56 dari kitab asalnya. Suatu bab yang berbunyi Hakil Jar. Suatu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang masih berkenaan dengan tetangga. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah mengikuti dan mendengarkan beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam rahimahullahu ta'ala berdasarkan sejumlah hadis-hadis yang telah beliau bawakan di dalam bab-bab itu, maka di dalam bab ini beliau akan jelaskan pula kepada kita di antara poin selanjutnya yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, dan semacamnya. Itulah yang hendak beliau jelaskan di dalam bab ini. Beliau mulai dengan mengatakan hakul jar, hak tetangga. Di dalam bab ini, Al-Imam rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menuturkan,
Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabah aniz zina. Qalu haramun harramahu Allah wa rasuluhu. Faqal la ayyazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aysaru alaihi min ayyazniya bimra'atin jarih. Wa sa'alahum 'anis saraqah. Qalu haramun harramaha Allah 'azza wa jalla wa rasuluhu. Faqala la yasriqa min asrati ahli abiyatin aysaru alaihi min ay yasriqa min baiti jarih. Kata Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu, satu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melontarkan sebuah pertanyaan kepada sahabat-sahabat beliau. Dan Miqdad ibn al-Aswad ini adalah salah satu dan salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan yang dilontarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada waktu itu adalah pertanyaan yang berkenaan dengan tetangga. Ya, pertanyaan yang pada akhirnya nanti jawabannya berkenaan dan berhubungan dengan tetangga. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah bagaimana pandangan para sahabat tentang perbuatan zina. Bagaimana keyakinan mereka, bagaimana pendapat mereka tentang perkara itu. Maka dijawab oleh para sahabat, haramun, zina itu adalah perbuatan yang haram ya Rasulullah. Harramallahu wa rasuluh. Allah yang mengharamkannya dan Rasul juga yang telah mengharamkannya. Menunjukkan bahwa zina itu telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi telah jelaskan itu kepada para sahabat sehingga mereka telah mengetahui itu dengan baik. Lalu kenapa juga Nabi melontarkan kembali pertanyaan dalam bab itu kepada mereka? Padahal perkara itu justru malah Nabi yang jelaskan kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah pertanyaan ini sesungguhnya bukanlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, atau ini bukanlah pertanyaan yang belum lagi diberitahu jawabannya apa, tidak. Akan tetapi pertanyaan ini dilontarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menarik perhatian dan konsentrasinya para sahabat tentang perkara itu. Karena ini adalah merupakan salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam kategori perbuatan dosa-dosa besar. Dan yang kedua, di masa itu mereka hidup di masa di mana perbuatan ini memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul berusaha untuk menanamkan sudut pandang yang benar dalam perkara ini agar mereka bisa menghindari, mereka bisa mawas diri, dan mereka bisa diselamatkan dari keburukan perbuatan zina ini. Dan ini adalah salah satu metode pendidikan dan pembelajaran yang baik, yang bagus. Dan ini adalah metode madrasah kenabian atau madrasah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, melontarkan atau menanamkan sebuah perkara ke dalam hati dan sanubari
murid-muridnya, jamaahnya, audiensnya dengan dalam bentuk pertanyaan. Dan itu memang biasanya lebih berbekas, lebih berkesan ketimbang kita menyampaikan dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk syarah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Dan barangkali kita mungkin juga bisa merasakan itu, bahkan kita juga mungkin sering melakukan pola ini atau kita juga sering menyaksikan metode ini dilakukan di dalam pendidikan dan semacamnya. Iya, jadi pertanyaan ini maksud Nabi adalah untuk menarik perhatian para sahabat keseriusannya agar mereka betul-betul memahami konteks ini, menyadari perkara ini dengan baik, agar mereka bisa mawas diri dan menjauhi perbuatan yang tercela ini. Ini satu. Kemudian di antara yang menjadi hikmah juga di dalam bab ini atau dari hadis yang mulia ini adalah seperti yang disebutkan juga oleh para ulama kita bahwa konteks halal haram, perintah dan larangan yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama, landasan dan pijakannya adalah qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara halal haram itu bukanlah ranahnya manusia. Bukanlah ruang lingkupnya kita, akan tetapi itu adalah ruang lingkup dan ranahnya Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dihalalkan oleh Allah maka itulah yang halal. Apa yang dihalalkan oleh Rasul itulah yang halal. Dan sebaliknya apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berarti dialah yang haram. Yang halal harus kita halalkan dan yang haram harus kita haramkan. Tidak ada celah bagi manusia untuk bisa membantah sesuatu yang sudah dihalalkan atau diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mencari pilihan atau pandangan yang lain. Tidak. Begitulah tentang haramnya zina dan juga nanti ada mencuri ya. Nah, haramnya perbuatan itu karena memang Allah dan Rasulnya yang telah mengharamkan itu. Bukan sudut pandang, bukan keputusan yang dialaskan kepada perasaan dan semacamnya. Tidak. Sekalipun memang ada hubungan juga dengan apa namanya dengan budaya, dengan tata hidup bermasyarakat, juga dengan akhlak dan kepribadian. Iya, akan tetapi yang menjadi pondasi asal adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika para sahabat mengatakan haramnya zina itu karena memang Allah dan Rasul yang telah mengharamkan. Nah, jadi inilah sikap kita, inilah prinsip kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Menetapkan hukum halal haram itu adalah berbasiskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik nas itu bersifat tegas atau bersifat sharih, atau dari sebuah nas itu bisa dikeluarkan kaidah-kaidah yang memberikan sebuah kesimpulan. Yang intinya bahwa apapun yang akan kita katakan yang bersentuhan dengan hukum Allah Azza wa Jalla di antaranya halal dan haram, wajiblah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika para sahabat mengatakan dengan mantap begitu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menimpali atau melanjutkan penjelasannya. Apa kata Rasul
la ayyazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarih. Ketahuilah wahai para sahabat, wahai hadirin, wahai hadirat, bahwasanya jika seseorang itu berzina dengan 10 orang wanita yang tidak punya hubungan apa-apa dengannya, tentu bukan keluarganya, bukan handai tolannya, bahkan bukan tetangganya atau wanita-wanita jauh lah ya, wanita jauh. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih ringan bagi pelakunya ketimbang ia berzina dengan 1 orang wanita yang merupakan tetangga baginya. Subhanallah. Nabi membuatkan sebuah perbandingan 1:10. Perbuatan yang sama, karakter yang sama, akan tetapi sebab akibatnya, hukuman dan sanksinya itu bisa berbeda, bahkan bisa berlipat ganda perbedaannya, bila mana yang menjadi objeknya adalah tetangga. Dan itu bukan hanya untuk urusan dosa zina saja, akan tetapi juga berlaku di dalam keburukan-keburukan lainnya. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali memberikan pertanyaan dalam bentuk yang lain dan dalam konteks yang berbeda ketika para sahabat telah menyadari dan memahami dengan baik apa yang ditanyakan oleh Rasul pertama kali tadi, yaitu tentang perbuatan zina. Yang kedua ini yang ditanyakan oleh Rasul kepada mereka adalah tentang mencuri. Bagaimana pendapat kalian, pandangan kalian tentang mencuri, kata Rasul. Kata mereka memberikan jawaban yang sama dengan nada yang sama. Haramun. Mencuri adalah haram ya Rasul. Artinya tidak syak lagi, jelas adalah haram. Kenapa haram? Karena Allah yang mengharamkannya dan juga telah diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harramahullahu azza wa jalla wa rasuluhu. Dikatakan mencuri itu haram karena memang Allah yang telah mengharamkan dan juga Rasul yang telah mengharamkan. Kembali bahwa yang menjadi dasar standar dan pegangan di dalam menetapkan hukum halal haram, perintah dan larangan dan semacamnya, itu semua wajib kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga para sahabat ketika mereka mengatakan ini adalah haram dengan tegas, dengan mantap, karena mereka telah mengetahui bahwa perbuatan itu Allah dan Rasul yang telah mengharamkannya. Lalu bagaimana mungkin akan berkata lain? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak juga berhenti sampai di situ. Akan tetapi beliau melanjutkan lagi sabdanya untuk memberikan pelajaran, untuk menyempurnakan pembelajaran untuk para sahabat di dalam konteks ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ayyasriqa min asharati ahli abayatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarih. Andaikan seseorang mencuri, merampok 10 rumah yang berbeda-beda, itu lebih mending, lebih ringan sanksi akibat pertanggungjawaban atas pelakunya ketimbang dia mencuri 1 rumah akan tetapi rumah tetangganya. Subhanallah. Nabi kembali memberikan perbandingan 10 berbanding 1.
Nah, ini menunjukkan kepada kita ya ikhwani, ya akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, bahwa antara kita dengan tetangga itu ada alaqah yang sangat kuat. Ada hubungan yang sangat prinsip sekali. Yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita tunaikan. Baik berupa perintah atau juga berupa larangan. Baik berupa yang halal atau berupa yang haram. Hal yang halal, hal yang diperintahkan tentu untuk kemudian kita patuhi, untuk kita laksanakan. Dan yang merupakan larangan atau perkara yang haram tentu untuk kita jauhi, untuk kita hindari. Nah, kalau seandainya perkara itu berkenaan dengan tetangga, maka penekanannya akan berlipat ganda dibandingkan penekanan yang diberikan atas perbuatan yang sama bila mana dilakukan kepada orang-orang yang barangkali tidak punya hubungan tetangga dengan kita. Dan ini berlaku untuk segala hal. Bukan hanya terfokus masalah zina saja, bukan hanya terfokus masalah mencuri saja, tidak. Ini adalah di antara contoh yang diutarakan oleh baginda Rasul. Akan tetapi, hukum ini berlaku untuk segala hal. Karena secara kaidah, bahwasanya nas yang bersifat umum, maka dia harus diberlakukan menurut keumumannya. Tidaklah diikat dengan satu atau dua objek yang mungkin diutarakan pada waktu itu. Kan itu hanya contoh. Tidak mungkin Nabi akan urai satu persatu kan. Berapa banyak nanti hal yang diperintahkan kepada kita. Dan berapa banyak hal yang akan dilarang dari kita. Nah, sehingga Nabi memberikanlah sebuah contoh. Contoh di antara dosa yang semua kita telah sepakat akan keharamannya. Kalaulah itu saja adalah perbuatan haram secara mutlak dilakukan kepada siapapun, maka memberlakukan itu kepada para tetangga akan mendapatkan sanksi akibat berlipat ganda. Seperti yang disebut oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita punya kewajiban yang sangat besar kepada para tetangga. Dan mereka punya hak yang besar yang harus kita tunaikan kepadanya. Ini yang hendak ditanamkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah mencuri saja dosa, apalagi mencuri punya tetangga kan. Kalaulah berzina saja berdosa, apalagi menzinahi tetangga. Kalaulah berdusta, berbohong, menipu adalah dosa, apalagi kita tipu adalah tetangga sendiri. Tentu sangat-sangat tidak wajar sekali. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini di bawah judul bab Hakil Jar karena beliau ingin memesankan kepada kita betapa besarnya kewajiban kita kepada para tetangga yang harus kita tunaikan dan betapa besarnya hak-hak para tetangga yang harus kita jaga, harus kita rawat dan harus kita berikan kepada para tetangga kita. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-48 atau bab yang ke-57 dari kitab aslinya, itu bab yabda'u biljar, memulai dari tetangga. Memulai apa yang dimaksudkan oleh Imam rahimahullahu ta'ala? Tentu ini juga berlaku secara umum.
apapun yang kita disuruh untuk memulainya, tentu berupa perbuatan-perbuatan baik, berupa perbuatan-perbuatan yang terpuji, maka hendaklah kita memulai untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia itu dari tetangga-tetangga kita. Di dalam bab ini, Imam rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis yang kita akan bacakan di sini. Dua hadis darinya. Pertama sekali adalah hadis yang sudah kita lewati pada bab yang sebelum ini, di mana Jibril alaihissalatu wassalam sering kali datang kepada baginda Rasul untuk mewasiatkan kepada beliau tentang perkara tetangga. Nabi katakan, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuh. Adalah Jibril alaihissalatu wassalam sering kali mewasiatkan kepadaku tentang perihal tetangga, kata Rasul. Sehingga sampai aku mengira jangan-jangan tetangga ini nanti akan masuk dalam bagian ahli waris bagi tetangganya. Karena begitu seringnya Jibril menyampaikan pesan-pesan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para pensyarah, apa alaqah antara hadis ini dengan judul bab? Hadis ini menjelaskan bahwa Jibril sering kali datang kepada Rasul menyampaikan pesan-pesan berkaitan dengan tetangga. Dan judul bab yang ditulis oleh Bukhari adalah memulai dari tetangga. Hubungannya adalah, wallahu ta'ala a'lam, bahwa sebagaimana utamanya dan paling layak seorang ahli waris di dalam menerima dan mewarisi harta dari orang tuanya yang telah pergi meninggalkannya, seperti itu pula lah gambaran seorang tetangga di dalam menerima kebaikan-kebaikan, perlakuan-perlakuan mulia dari tetangganya. Begitulah makna dari hadis ini, bahwa kedekatan kita dengan tetangga membuat mereka adalah orang yang patut untuk kita prioritaskan. Baik ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tindakan-tindakan yang terpuji, maka mereka lah yang paling utama untuk kita jadikan sebagai objek. Kalau kita beri dulu tetangga sebelum kita memberikan yang lain. Kalau kita ingin membantu, bantu dulu tetangga kita sebelum kita membantu yang lain. Kalau kita punya kepedulian, peduli dulu kepada tetangga sebelum kita menaruh kepedulian kepada orang lain. Begitulah asalnya, kecuali barangkali kalau tetangga nggak butuh bantuan, nggak butuh perhatian, karena mereka mungkin sudah lebih dari kita, ya mungkin bolehlah kita mendahulukan orang lain. Tapi kalau seandainya kita punya tetangga, orang yang memang kita targetkan untuk mendapatkan perbuatan baik yang hendak kita berikan ini, maka tetangga inilah yang lebih patut untuk kita dahulukan. Karena keberadaan tetangga dengan kita itu seakan-akan seperti hubungan ahli waris dengan dengan yang mewariskan. Sebagaimana layaknya harta warisan itu harus diutamakan ahli warisnya, begitu juga lah kebaikan-kebaikan tetangga haruslah diutamakan tetangganya yang akan mendapatkan dan menerimakan itu semuanya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Hadis yang kedua di dalam bab ini adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan annahu zubihat lahu syatun. Suatu hari Abdullah bin Amr ini disuguhkan untuknya, justru malah sengaja dipotongkan untuknya kambing. Dipotongkan untuknya kambing oleh anak-anaknya, oleh anaknya. Melihat kambing yang sudah dipotong itu, apa kata Abdullah bin Amr kepada anaknya? Ahdaita li jarin al-Yahudi, apakah engkau sudah memberi atau menghadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Ahdaita li jarin al-Yahudi, apakah engkau sudah menghadiahkan atau sudah memberi tetangga kita yang Yahudi itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, dan saya telah mendengarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Abdullah bin Amr. Lalu beliau menyebutkan wasiat sabda Nabi yang menceritakan tentang wasiat Jibril kepadanya tentang perihal tetangga yang tadi kita baca. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Adalah Jibril yang terus-terusan seringkali berwasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku mengira kalau tetangga itu masuk bagian dari ahli waris, kata Nabi. Nah, hadis itulah yang mendorong Abdullah bin Amr ini untuk menanyakan kepada anak beliau di saat beliau disuguhkan sebuah jamuan makan yang enak, yang nikmat, sehingga itu menghadirkan di dalam ingatan dan hati beliau terhadap orang-orang yang ada di sekitar beliau, yaitu berupa tetangga-tetangga beliau. Bahkan beliau kesampingkan, tidak lagi mempersoalkan urusan agama. Bukan hanya tetangga-tetangga di kalangan kaum muslimin saja, tidak. Bahkan beliau tidak lupa untuk mengingatkan anaknya dengan tetangga mereka yang beda agama, yang Yahudi. Sehingga dia katakan begitu, apa engkau sudah beri tetangga kita yang Yahudi itu? Apa engkau sudah hadiahkan kepada mereka? Ingat, begitu kira-kira. Nabi sudah bersabda bahwa Jibril selalu datang kepada Nabi dan memesankan kepada Nabi perihal tetangga ini. Maka oleh karena itu kita jangan sampai alpa di bab ini. Kita juga jangan sampai abaikan tetangga kita. Perhatikan mereka. Kalau kita memiliki, bantu mereka. Kalau kita hendak berbagi, bagi mereka. Subhanallah. Begitulah para sahabat hasil didikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di madrasah kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dan hadis ini atau masalah ini juga sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu ketika kita menyebutkan bagaimana pertanyaan dan pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu di saat beliau memasak daging. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, idza tabakhta marqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, kalau engkau masak daging, masak gulai daging, masak asam pedas daging, maka banyakkan kuahnya. Kemudian
perhatikanlah tetangga engkau bagi mereka. Itu kata Nabi kepada Abu Dzar. Nah di sini Abdullah bin Amr menanyakan hal yang sama kepada anaknya. Di saat dihidangkan kepadanya jamuan seekor kambing yang dipotongkan untuknya. Apa kata Abdullah? Ahdaita. Apakah engkau sudah hadiahkan untuk tetangga lijarin al-Yahudi, untuk tetangga kita yang Yahudi itu, menunjukkan kepada kita bahwasanya kita memang punya kewajiban yang besar kepada tetangga, dan tetangga itu punya hak yang besar dari kita yang harus kita tunaikan. Adapun urusan agama ya akhwah, tidaklah menjadi penghalang bagi kita di dalam bab ini. Dalam bab muamalah. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak berbagi dengan tetangga dengan alasan tetangganya non muslim. Tidak ada alasan. Karena memang agama telah memberikan kita kelonggaran di dalam bab ini. Agama juga sudah memberikan hak dan kewajiban antara kita dengan tetangga, mau muslim, mau non-muslim, itu sudah diatur. Dan kita diberikan kelonggaran dan keluasan di dalam bab ini. Selama konteksnya muamalah, agama telah memberikan kita keluasan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Beda hanya dengan urusan agama, urusan keyakinan, urusan prinsip, maka agama memberikan ketegasan dan kejelasan. Kita harus tegas, kita harus komitmen di dalam bab itu. Jangan sampai kita diombang-ambing, jangan sampai kita cenderung ke sana, cenderung ke sini dengan alasan kebersamaan, dengan alasan pertetanggaan, dengan alasan ada semacamnya. Sehingga urusan agama pun kita kaburkan dan kita hancurkan. Ini tidak betul. Dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan contoh berulang kali di dalam bab ini. Kalau kita baca dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Tirmidzi, Muslim Ahmad, Sahih Abi Daud dan semacamnya, Sahih Nasa'i, maka kita akan mendapatkan sejumlah cerita, sejumlah peristiwa di mana baginda Rasul saling berbagi hadiah dengan orang-orang di luar Islam. Terkadang para Kisra Romawi memberikan hadiah kepada Rasul, Rasul terima. Terkadang Kaisar yang memberikan hadiah, Nabi terima. Bahkan terkadang Nabi yang juga berkirim hadiah kepada mereka. Menunjukkan itu adalah hal yang dibolehkan. Kalaulah berkirim hadiah berarti dia orang yang jauh ya. Itu dibolehkan sekalipun beda agama, apalagi berbagi hadiah dengan para tetangga. Sekalipun juga beda agama, itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Dan ingatlah ketika Nabi berkata kepada Abu Dzar, di masa itu yang menjadi tetangga para muhajirin dan ansar bukanlah muslimin semua. Mereka bertetangga dengan Yahudi, dengan Nasrani, dan semacamnya. Akan tetapi tidak menjadi penghalang bagi Nabi untuk memesankan kepada mereka dalam urusan kewajiban dan hak tetangga ini. Nabi tidak membatasi, kamu bagi yang muslim saja ya, enggak muslim enggak usah, biar jangan mereka kelaparan. Misalkan ya, enggak ada, Nabi tidak memberikan batasan di bab ini. Beri mereka. Bahkan zakat saja itu masih ada bagian yang boleh kita alokasikan untuk orang yang non-muslim, terutama yang mereka disebut sebagai al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang sudah sedang dijinak-jinaki hati mereka untuk tertarik kepada Islam. Padahal zakat adalah wajib, bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Tapi masih ada bagian, masih ada sisi
yang bisa kita alokasikan untuk orang-orang yang belum lagi menyatakan keislamannya. Apalagi yang hanya perkara-perkara sunnah, mustahab, berbagi gulai daging, berbagi sambal asam misalkan kan, yang tidak ada hubungan dengan agama, tentu akan lebih luas bab ini bagi kita. Iya. Dan lihat ya ikhwan, dan bagaimana sikap salaf, dan saya kembali sentil apa yang kemarin sudah kita sebut juga di dalam bab ini. Para salaf kita dari generasi sahabat Nabi yang memang mereka telah mencontoh apa yang ditunjukkan oleh Nabi kepada mereka di dalam bab ini, para khususnya ketika mereka menemukan hal-hal yang nikmat, hal-hal yang enak, mereka itu bukan mikir dia nanti mau nambah berapa piring ya. Bukan itu yang terpikir. Wah ini enak kali nih. Ini nanti saya mau nambah berapa? Nambah 2 kan nambah 3. Bukan itu. Tapi yang langsung muncul di pikiran mereka adalah tetangga-tetangga mereka. Subhanallah. Kita di hari ini, jangankan tetangga. Kadang-kadang anak makan di rumah kalau enak ayah aja lupa. Ya kan lembat semua. Padahal ayah belum makan kan. Ada gitu. Karena emaknya masak, emak pun juga nggak kebagian. Karena anak begitu lahapnya makan, ya bapak ibunya bahagia saja bisa melihat anaknya makan begitu lahapnya. Tapi yang kita garis bawahi di bab ini ya, jangankan ingat tetangga, orang tua saja, kakak adik saja pun terlupakan. Kalau sudah berharap dengan makan makanan yang enak-enak ini. Ini kita. Bahkan ada juga sih ingat-ingat. Tapi ingat itu bukan ingat berbagi makanan, tapi ingat berbagi dokumentasi. Difotokan, dibikin apa namanya? Sekarang bikin apa namanya saya nggak ngerti kali. Ya dia pokoknya asal nampak apa difoto bikin di sosmednya begitu ya. Ngonten dulu. Misalkan subhanallah. Ditampilkan, di share, dipublikasikan, subhanallah. Ini adalah masalah kita. Kalau mau berbagi, bagi aslinya. Gak bisa dagingnya, kuahnya. Jangan cuma berbagi fotonya saja. Atau berbagi video lagi menikmati makanan. Masya Allah, subhanallah, nikmatnya. Apa kita nggak kepikir yang lihat itu siapa saja orangnya? Orang yang seperti apakah? Apakah orang juga sedang menikmati seperti kita menikmati? Jangan-jangan yang menyaksikan tontonan atau postingan itu adalah orang barangkali mungkin berhari-hari belum lagi makan nasi, belum lagi menikmati apa-apa. Sekarang kita hanya bisa berbagi itu kepada mereka. Subhanallah. Ini masalah kita. Kalau mau mencontoh, contohlah para salaf. Ya kan? Ini. Dan sekali lagi, kita katakan bahwa di dalam bab muamalah seperti ini, agama memberikan keluasan kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak berbagi, tidak peduli dengan tetangga dengan alasan beda agama. Tidak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali mungkin itu yang bisa kita sampaikan dulu pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Allahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari dua pembahasan yang telah kita dengarkan bersama. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Semoga menambah hasanah ilmu kepada kita, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Kita masuk ke sesi kedua. Jika muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau hal-hal lainnya, kami persilakan untuk menelpon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Dan kami ingatkan juga untuk pemirsa yang menyimak kita live streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Silakan untuk pertanyaan penelpon barangkali kita dahulukan sebelum kita angkat pertanyaan-pertanyaan dari WA.
Untuk nomor telepon di 08117530.000 dan nomor telepon WA di 081175454444. Baik, kalau mulai dari telepon kita coba angkat. Di sini ada pertanyaan dari WA Asad dan pertanyaannya akan di luar tema sepertinya. Dari Assalamualaikum warahmatullah. Ana Muhammad di Tarai. Uh, Alhamdulillah Ana sudah hijrah lebih kurang 1 tahun. Alhamdulillah. Tahun kemarin Ana sudah puasa Ramadan, akan tetapi sampai sekarang belum bisa Ana tinggalkan, yaitu merokok, Ustaz. Mohon nasihat dan doanya Ustaz agar Ana bisa berhenti merokok. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, wa jazakallahu khairal jaza kepada akhi yang bertanya. Pertama sekali kita tentu tidak akan lupa untuk mendoakan antum dan kita semua, dan kami juga berharap antum tidak lupakan kami juga di dalam doa-doa baik antum, karena kita tidak tahu doa siapa di antara kita yang paling dekat kepada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum dan kita semua diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk istiqamah di atas agama ini, melakukan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang, sehingga kita mengisi lembaran-lembaran kehidupan ini dengan amal saleh yang akan nanti menggiring kita untuk menutup lembaran amal kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Saya juga tidak punya rumus yang paling jitu di dalam bab ini ya. Dan apa yang kita akan saya sampaikan barangkali juga sudah sering antum dengar atau sudah sering kita dengarkan di dalam bab ini. Akan tetapi tidaklah mengapa. Karena nasihat ini memang tidak cukup sekali 2 kali, tapi maha diulang-ulang. Allah Ta'ala mengatakan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan. Ulang-ulanglah peringatan itu. Karena peringatan nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi sekarang kita hanya sekarang mengulang-ulang apa yang sudah kita dengarkan dari wejangan-wejangan, nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan juga para ulama dari masa ke masa, semoga bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini ada beberapa hal yang barangkali ingin saya sampaikan. Pertama sekali, kita kembalikan kepada niat awal kita. Karena niat ini adalah satu hal yang akan menentukan apa yang akan menjadi hasil dari sebuah ikhtiar yang kita lakukan. Kalau seandainya niatnya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan bantu kita untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan dambaan kita itu. Tapi kalau seandainya perjuangan, ikhtiar, doa, dan semacam yang kita lakukan dialasi dengan niat yang kurang ikhlas, apalagi tidak ikhlas, tentu sulit untuk menjadi sebuah realita dan kenyataan. Karena Allah Azza wa Jalla telah menjadikan keikhlasan niat itu sebagai modal utama bagi setiap orang yang hendak menggapai sebuah tujuan dan cita-cita. Bukankah Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan dari usahanya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, kalau niat kita untuk berhijrah, meninggalkan segala keburukan dan dosa lillahi ta'ala, maka Allah pasti akan bantu kita. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang bersungguh-sungguh, yang serius, yang jujur untuk berjalan di atas jalan kami, mengikuti jalan kami, maka kami pasti akan bantu, kata Allah. Kami akan tunjuki. Jadi kalau seandainya kita sudah mencoba, sudah berusaha untuk meninggalkan sebuah keburukan yang kita sudah mengakui sebagai sebuah keburukan, tapi juga belum punya kemampuan untuk itu, belum juga berhasil, maka pertama, perhatikan niat lagi. Perbaiki niat lagi.
perbaharui niat yang tulus lagi. Barangkali di situ ada masalahnya. Ini yang pertama. Kemudian setelah kita luruskan niat, kita sudah bermujahadah, berjuang, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seperti yang sudah disebutkan dalam pepatah orang tua kita, rencana di tangan kita. Tapi hakikat dan kenyataannya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita pengen hijrah, iya. Kita sudah berusaha, iya. Tapi kita jangan sampai lupa untuk berserah diri, memohonkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu doa yang diajak oleh Rasul adalah meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba ya Rabb. Untuk apa? Untuk berzikir kepada Engkau, untuk bersyukur kepada Engkau, dan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan kita bisa bersyukur, kita bisa berzikir, kita bisa beribadah dengan baik bila mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kalau Allah tidak memberikan pertolongannya, kalau kita tidak meminta bantuan taufik dari Allah Azza wa Jalla, tentu sangat sulit bagi kita untuk meninggalkan yang salah dan melakukan yang berpahala. Sulit. Maka oleh karena itu, coba perhatikan di bab inilah, di sisi ini, itu sisi doa. Kalau usaha sudah dilakukan, sudah selesai maksimal, tapi juga belum membuahkan hasil yang diharapkan, barangkali doa yang barangkali sering kita lupakan. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa yang tadi saya bacakan, dan juga doa yang lain yang juga selalu diulang-ulang oleh Rasul. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama Engkau ya Rabb. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, cenderungkanlah hatiku selalu untuk taat kepada Engkau ya Rabb. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau seandainya kita sudah menyadari bahwa merokok itu adalah mudarat, adalah maksiat, adalah merugikan, membahayakan bukan hanya kita tapi juga keluarga, juga masyarakat, juga mengganggu kita untuk bisa beribadah, terutama buat ibadah puasa misalkan. Nah, maka minta kepada Allah agar hati yang suka bolak-balik ini diteguhkan atas agama ini. Hati yang suka berpaling itu agar saya dicenderungkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bi'ah atau lingkungan. Karena lingkungan ini sangat besar sekali pengaruhnya untuk membentuk karakter dan pribadi seseorang. Bukankah Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum mayyukhalil. Agama seseorang itu sangat akrab hubungannya dengan agama sahabatnya, saudaranya, temannya. Maka hendaklah setiap kali memperhatikan siapa orang yang hendak dia jadikan sebagai teman. Nah, kalau kita mau berhenti merokok, maka carilah teman-teman yang tidak merokok dan hindari teman-teman yang suka merokok. Gitu. Ya kan? Tapi kalau seandainya kita tidak menyertai niat yang tulus tadi, usaha tadi, doa tadi, dengan realita dan kenyataan di dalam memilih lingkungan, pergaulan, sahabat dan semacamnya, memang sulit bagi kita untuk hijrah. Bagaimana mungkin kita akan bisa tinggalkan rokok itu sementara di hari-hari kita ditalkinkan, kita diasapin terus oleh kiri kanan depan belakang kita. Ya kan? Tentu sulit. Mereka bukan hanya sekedar ngasapin kita, tapi malah nyentil-nyentil, bahkan nyibir-nyibirin kita, ya kan? Sok-sok alim mah, ya kan? Kamu gitu ya. Tadi kita udah kuat nih, tapi kan nggak kuat untuk nerima ocehan itu.
Akhirnya jatuh lagi. Bisa nggak begitu? Sosok alim biasa-biasa aja lah gitu kan. Atau sekali-sekali. Atau nanti ente nggak ngerokok sana lah. Kalau sini ngerokok lah. Hargai juga lah kita-kita. Agak gitu kan. Kadang-kadang bahasa kan begitu ya. Akhirnya kita jatuh lagi. Ayalah dengan alasan persahabatan, alasan pertemanan, alasan macam-macam lah. Akhirnya kita jatuh lagi. Jadi begitu besarnya pengaruh lingkungan, pengaruh sahabat di dalam membentuk karakter kita ini. Maka carilah lingkungan pergaulan yang bisa mensupport kita untuk berhijrah menuju ke arah lebih baik. Ini ya. Kemudian ya tambah sayangilah anak, sayangilah istri, ya kan, kesehatan mereka. Kemudian finansial mereka. Oh, barangkali mungkin yang bertanya sudah bagus finansial untuk keluarga barangkali. Ya, sayangilah kesehatan mereka. Ya kan? Janganlah buat istri kita itu seperti mencium asbak rokok aja setiap malam gitu kan. Ya. Dia mau berbakti ke suami, misalkan. Suami dah letih dari bekerja, dia mau cium misalkan, cium kasih sayang, tapi akhirnya hati istri itu enggak rela karena serasa mencium asbak rokok gitu ya. Mungkin begitu. Ya, sayangilah dia sudah berjuang untuk bisa jadi seorang istri yang solihah, ya kan? Perhatian kepada suami, peduli kepada suami, sayang kepada suami. Tapi jangan sampai kita ganggu gara-gara kebiasaan buruk itu. Akhirnya sang istri mungkin sekali dua kali mungkin dia kuatan lah. Tapi kalau hari-hari begitu, akhirnya nanti ya dia nggak kuat. Bukan tidak sayang sama kita, tapi memang dia nggak kuat membawa asbak rokok itu begitu kan ya. Itu misal, mungkin ini separuh candaan, tapi betul-betul jujur nih pesannya, ya kan? Jujur nih pesannya, karena juga ada curhatan daripada ummahat yang seperti itu. Dia pengen memberikan surprise perhatian kepada sang istri, tapi gara-gara asbak rokok ini ya kan, aromanya, akhirnya semua itu menjadi terabaikan. Sayangi anak-anak kita, ya kan? Dan semacamnya. Moga-moga dengan menghadirkan ini semuanya bisa membantu kita untuk bisa lebih tegar, lebih yakin, lebih kuat untuk meninggalkan perbuatan buruk ini agar kita bisa berhijrah ke arah yang lebih baik. Wallahu taala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi tambahan ilmu dan nasihat juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita persilakan pada adik-adik yang telepon di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754554. Tempat-tempat kita persilakan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari WA kembali. Sebelumnya kita coba angkat dari telepon nih. Di sini ingin bertanya langsung, kita coba dahulukan. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Sebelumnya mohon dikecilkan volume radionya. Bu Aini Perawang nih. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Bu Aini di Perawang. Ibu Aini di Perawang, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tanya ini Pak Ustaz di luar tema ini. Bagaimana ada orang meninggal kan? Ada pula seseorang tuh waktu menguburkan itu dia meludah, dia membuang ludahnya di samping makam yang baru dikuburkan itu. Aku boleh itu Pak Ustaz? Nah, itu aja pertanyaan Pak Ustaz. Kita kan nggak pernah kita membuang ludah di pekarangan makam gitu. Kalau orang aku tengok membuang ludahnya di samping makam yang baru dikuburkan. Itu aja pertanyaan Pak Ustaz, aku boleh apa tidak itu? Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama sekali kalau ditanyakan boleh apa tidak, tentu jawabannya tidak boleh ya. Karena kita tidak boleh melakukan hal-hal yang terindikasi menghinakan kuburan kaum muslimin pada khususnya. Bahkan Nabi juga menegur orang yang jalan di antara kuburan itu pakai sendal. Ya kan? Ya sahiban na'latain, kata Rasulullah, pemilik dua sandal. Ya kan? Nabi tidak membolehkan. Nabi suruh lepaskan sandalnya.
Begitu juga ketika ada orang yang duduk di atas kuburan begitu ya. Nah, Nabi katakan sesungguhnya dibakar pakaian engkau ini kemudian sampai tembus ke kulitnya itu lebih baik daripada engkau duduk di atas sebuah kuburan. Ya kan? Begitulah baginda Rasul menjaga dan memuliakan kuburan-kuburan kaum muslimin pada khususnya. Nah, maka oleh karena itu, kalau seandainya itu saja dilarang oleh Nabi, apalagi perbuatan-perbuatan yang lebih terindikasi lagi akan mengotori, akan membuat menghinakan, tidak menghargai kuburan-kuburan yang ada, tentu lebih dilarang lagi, ya. Jadi ini pertama. Jadi perbuatan itu adalah dilarang. Kemudian ya kita jangan lakukan, kalau Ibu katakan kita tidak lakukan, alhamdulillah ya kan kita sudah selamat di bab itu dan kita sudah menempuh jalan yang benar di bab itu. Kalau ada yang melakukan, ya kita nasihati. Barangkali mereka melakukan itu karena tidak mengetahui hukumnya, ya kan? Atau mungkin dia kelupaan, diingatkan, "Afwan Pak, maaf Bu, kita ada kuburan nih, nggak boleh," begitu ya. Jaga kehormatan kita, jaga kehormatan kuburan-kuburan ini, begitu. Kita ingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, semoga dia tersadarkan, teringatkan dan bisa merubah perbuatan yang tidak baik itu ke perbuatan yang seharusnya ia lakukan, ya. Kalau dia tidak terima, ya sudah kita sudah tunaikan kewajiban kita, ya dia tidak terima itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin ini yang bisa saya komentari, wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya kita coba angkat satu pertanyaan lagi, dan di sini pertanyaannya masih di luar tema, Afwan. Bismillah, Ustadz, bolehkah seseorang kerja di sebuah perusahaan sebagai sales kendaraan? Tidak ada gaji, kalau ada yang terjual nanti dikasihnya bonus. Cara penjualannya bisa kredit dan bisa juga beli cash. Kalau orang beli kredit kan ada ribanya, Ustaz. Apa kita ikut berdosa ya? Berdosa juga, Ustaz? Nah, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Ini saya coba komentari dari beberapa arah. Pertama sekali bahwa pertanyaan ini kita tidak akan fokuskan kepada bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bermotor misalkan, tidak. Tapi pertanyaan ini bersifat umum, berlaku untuk perusahaan apapun, berjual beli apapun, mau motor, mau handphone, mau rumah, gitu, mau pakaian gitu ya. Nah, ini karena kita bicara tentang kaidahnya, bukan tentang objeknya, ya kan? Objek berbeda bisa dihukum sama kalau konteksnya juga sama, ya kan? Rumusnya juga sama, sifatnya juga sama, akadnya juga sama, bentuknya kan? Nah, walaupun objeknya berbeda. Jadi jangan fokus kepada sepeda motor, sepeda motor, kendaraan motor ya. Terserah mau senapan angin, mau sepeda motor, mau sepeda angin, mau pakaian, mau apa, kan? Itu satu. Yang kedua, apa lagi tadi ya? Kredit ada ribanya. Ya, kita juga tidak sependapat di bab ini. Tidak boleh kita menjustis secara universal. Karena banyak kredit yang tidak riba. Ya, nanti kita suuzon sama orang kan. Ya. Jadi yang tepatnya ini kredit, ini ada jualnya kredit tapi ada ribanya. Ya, berarti itu kan objeknya tertentu ya. Nah, kalau dikatakan kredit itu ada ribanya, nanti marah orang kayak kita kan. Orang bikin kredit syar'i tanpa riba, ada kan? Kredit syar'i tanpa riba, bebas riba, ya kan? Nah, jadi yang ibu fokus pada yang bertanya fokus pada objek dia aja.
yang dia salesin itu ada jual beli kreditnya ada riba kan begitu kan. Oke. Tidak semua kredit riba. Ini harus digarisbawahi. Tidak semua kredit riba. Ya kan, walaupun saya tidak bisa sebutkan detail karena saya nggak pernah berinteraksi dengan seperti itu kan. Nah, itu. Jadi bukan setiap kredit riba. Boleh jual beli kredit, berarti boleh kan jual beli kredit? Boleh. Ya kan? Karena riba itu tidak serta-merta dengan kredit. Bukan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kredit. Nah, boleh. Nah, sekarang kita fokus. Jadi kreditnya riba. Jual belinya riba, kan? Kita nggak dikasih apa tadi? Nggak digaji, ya kan? Tapi hanya dikasih fee, bahasa sekarang kali ya. Dikasih fee seorang marketing misalkan. Apakah itu boleh atau tidak? Apakah kita juga terkena imbasnya ataukah tidak? Nah, jadi saya tegaskan berarti kita fokus menjawab keterlibatan kita di dalam transaksi ribawi. Oke? Objeknya apapun. Mau sepeda motor, mau handphone, mau pakaian, mau apapun ya. Jadi bagaimana posisi kita yang terlibat dalam sebuah akad atau transaksi ribawi. Ya begitu? Ya. Yang tidak ribawi berarti nggak termasuk. Nah, Nabi katakan, ya kan? Nabi katakan di dalam sebuah hadis sahih, ya kan? Bahwasanya setiap orang yang berkontribusi di dalam sebuah transaksi atau akad ribawi, mereka sama. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa hum sawa'un, kata Nabi. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makanan riba, yang bertransaksi riba, yang menuliskan transaksi riba, yang menjadi saksi dalam transaksi ribawi. Wahum sawaun, mereka sama. Maksudnya sama-sama berdosa, sama-sama wajib bertanggung jawab. Tapi dosisnya mungkin beda-beda kan. Nah, kamu ya, karena al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan yang kita terima itu sesuai dengan kadar amal kita, kadar kontribusi kita, ya kan. Tapi yang jelas mereka sama-sama terlibat dalam sebuah persengkokolan atau apa namanya sekarang? Dalam sebuah agenda itu kan. Nah, itu sama. Mau apa saja. Ustaz, saya cuma hanya menyediakan tisu aja, Ustaz. Kalau tisu itu untuk melanggengkan, untuk menyamankan mereka, ya berarti kan juga ada kontribusi kan? Iya. Harusnya mereka pergi dulu ke warung jauh beli tisu, sekarang nggak perlu, Pak, ini aja nih, tisu ada. Jadi mereka semakin nyaman begitu ya. Apa saja. Sama, arti sama itu sama-sama terkena masalah itu. Tapi dosis itu berbeda-beda ya. Nah, ini. Apalagi? Saya cuman masangkan AC-nya aja. Kalau memang AC itu di tempat mereka bertransaksi ribawi itu, kita nyaman ke mereka di sini sama. Ya kan? Sama gitu. Apalagi? Saya Pak tukang jual lontong, tapi memang kita jual lontong tuh memang kita untuk mereka yang transaksi itu tadi. Memang mereka di tempatnya, akadnya jelas. Ya kan kita ambillah proyek penyediaan konsumsinya gitu ya. Ya sama kan tentu itu kan. Beda sekarang jual lontong umum ya itu beda ya. Yang beli mau pencuri, mau apa ya kita nggak mau tahu, nggak tahu kan. Tapi maksudnya memang kita itu yang ngambil kontrak penyediaan konsumsi di kantor ribawi itu. Nah, itu kan di tempat transaksi ribawi itu. Bisa dipahami? Bisa? Takut nanti sama kan? Itu semua akan sama. Jadi siapapun yang memberikan kontribusi untuk melegalkan, untuk terjadi dan terwujudnya, menyamankankah, menenangkankah, maka semua akan sama. Contoh lain misalkan, ada orang nih mau nyuri, ya kan? Dia yang minjamkan karung barangnya, yang tukang tengok-tengok orangnya,
yang hanya sekedar nikmati hasilnya, yang tukang panjatnya, sama kan? Sama gitu. Nah, begitulah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jelas ya? Tolong-menolong dosa dan permusuhan. Riba dosa. Riba permusuhan, bahkan bermusuh dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau memang transaksinya itu adalah ribawi, apapun bendanya, apapun polanya, mau kredit, mau cash, karena riba itu bisa ada pada kredit, bisa ada pada cash ya. Nah, maka kita tidak boleh terlibat di dalam bab itu, karena termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tentu kita termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, semoga ini bisa dipahami dan tidak tersalah pahami. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu wa sallama ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsuddin Al-Fawzan hafizallahu taala. Dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita akan kembali pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita. Barakallahu fikum. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Kita ucapkan jazakallah khairan, jazakumullah khairan. Dan ampun kita untuk pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu juga membatas kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.